Yos, apa kabar semua para gabuters? Balik lagi dengan Kang Gabut. Udah bulan April aja ya, nggak terasa deh kayaknya. Dan juga bentar lagi mau bulan Ramadan kan? Nah, oleh sebab itu Kang Gabut mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi para muslim yang menjalankannya ya. Nah, kali ini Kang Gabut akan membahas drakor yang sangat anti mainstream. 뭐가 잘못됐어? Yaps, dia adalah Sisyphus the Myth. Sisyphus adalah drama seri asal dari Korea Selatan ya, buatan JTBC Drama. Kenapa anti mainstream? Karena Sisyphus memiliki genre yang agak beda dari drakor akhir-akhir ini, yaitu science fiction bercampur misteri. Udah bisa kalian saksikan di Netflix ya. Sinopsis. Han Tae-sul, seorang miliarder kaya dan cerdas, ia tengah membuat alat yang dapat membuat seseorang bisa kembali ke masa lalu. Tak disangka alat tersebut menjadi rebutan beberapa kelompok yang ingin memanfaatkannya demi kepentingan masing-masing. Di dalam kondisi terdesak tersebut ditemui fakta akan terjadi perang nuklir karena alat tersebut. Semua memburu Tae-sul, namun di sisi lain datang seseorang dari masa depan yang ingin menyelamatkannya, yaitu Gang So-hee. Misi menghentikan kiamat yang terus berulang pun dilakukan oleh keduanya. Review. Kang Gabut salut untuk tim produksi Sisyphus yang dikepalai oleh Jin Hyuk sebagai sutradara dan Lee Ji-in beserta John Chan-ho selaku penulis ceritanya. Karya mereka benar-benar luar biasa. Akhirnya datang lagi drakor sci-fi yang punya kualitas mumpuni. Kita mulai dari plot ceritanya. Di sini plotnya emang lumayan berat ya, dan emang membuat kita kadang berpikir keras waktu di awal-awal episode. Namun problem solvingnya mereka selalu mudah dicerna. Ya khas film time travel gitulah ya. Dan alur maju mundur sepanjang seri menguatkan plot Sisyphus itu sendiri. Ceritanya itu padat di tiap episode. Hampir nggak ada scene yang dibuat untuk sekedar menghabiskan durasi tiap episodenya. Semua selalu terhubung baik di masa lalu, masa kini, masa depan, dan masa yang lebih depan lagi. Meskipun padat tanpa banyak humor, namun misteri yang terus hadir di tiap episodenya selalu bikin penasaran. Ketika kita pikir, oh gitu toh. Dan tiba-tiba, kok bisa gitu ya? Dan itu terus berlangsung hingga akhir episode. Plot twist hadir terus-menerus dengan cara yang berbeda-beda. Belum lagi betapa deepnya cerita para karakter yang ada di Sisyphus. Mau itu tokoh utama, pembantu, sampai musuh pun punya latar belakang yang menyedihkan. Semua karakter itu berakar pada satu masalah yang sama, yaitu penyesalan dalam kehidupan mereka di masa lalu. Tidak hanya sekedar cerita yang kuat, namun action di Sisyphus juga keren banget. Choreo fighting mereka ini udah mantep banget dah, mulai dari adegan tembak-tembakan sampai adegan perkelahian yang benar-benar disiapkan dengan sangat matang. Seru banget ya lihat Park Shin-hye baku hantam sama penjahat kan. Untuk mendukung cerita sci-fi dan action, Sisyphus sangat mengandalkan visual effect. Memang harus diakui terkadang tidak semulus kulit Park Shin-hye ya. Namun biasanya mereka mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka menutupi kekurangan itu dengan cara pengambilan gambar yang tepat. Kamera movement Sisyphus meminimalisir penggunaan CGI yang berlebih. Kang Gabut suka banget waktu momen pecah perang. Momen waktu rudal terbesar jatuh ke kota Seoul itu diambil dari sudut pandangnya Ibu So-hee. Gak perlu penggambaran yang detail untuk ledakan tersebut. Cukup tampilkan kengeriannya dari bom nuklir itu. Dan ini cerdas. Pesan yang ingin disampaikan bahwa betapa mengerikannya perang nuklir itu bisa dirasakan ke penonton. Para pemain Sisyphus juga punya acting yang gila banget. Mulai dari Han Tae-sul yang diperankan oleh Cho Sung-woo, yang berhasil banget memerankan orang kaya yang tengil banget.
Karakter ini benar-benar dieksploitasi dengan baik ya oleh tim produksi, di mana dia punya kecerdasan. Maka itulah senjata utamanya. Gang So-hye yang diperankan oleh salah satu aktris terbaik Korea Selatan saat ini, yaitu Park Shin-ye. Hampir di sepanjang seri tugas utamanya cuma gelut, dan gelut. Namun ketika momen haru datang, dia bisa atasi dengan sangat mudah ya. 나 오늘 죽는 날 아니야. Dan juga para karakter pendukungnya aktingnya keren semua ya. Bahkan Bocil yang memerankan Taesul dan Taesan itu aktingnya keren parah sih. Kang Gabut ikutan sedih waktu momen flashback mereka di masa lalu ya. Sekarang kita bahas endingnya ya. Endingnya sangat membagongkan. Banyak yang bingung ini Taesul berhasil atau mati ya. Di pesawat kenapa kayak scene pengulangan episode 1 atau mereka lagi liburan ke Hawaii? Terus Sigma kok masih jahat? Dan dapat dari mana itu bukunya? Nah, kita bahas ke intinya saja ya. Siapa sih Sisyphus sebenarnya dari cerita ini? Seperti yang diterangkan bahwa Sisyphus adalah cerita mitologi Yunani di mana ada seseorang bernama Sisyphus yang terus mengulang kehidupannya, yaitu membawa batu dari dasar gunung menuju ke puncak gunung. Dan sampai di puncak gunung, ia dorong batu itu ke bawah untuk menghancurkan desa-desa di bawahnya. Dan terus berulang sebagai hukumannya karena mencampuri urusan sang dewa. Menurut opini Kang Gabut, yang menjadi Sisyphus di seri ini adalah Han Taesul. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan pengulangan terus terjadi. Mau di timeline cerita manapun, yang mengulanginya adalah Taesul itu sendiri. Masa depan mungkin bisa berubah, tapi takdir tak bisa diubah. Seberapa keras pun usaha Taesul dan So-hye, hasilnya akan tetap sama. Pada akhirnya yang menyebabkan kekacauan ini adalah Han Taesul itu sendiri, dengan alat pengunggahnya. Sedangkan batu yang dibawa Sisyphus adalah seorang Sigma. Meskipun yang menyebabkan pengulangan ini adalah Han Taesul, namun antagonis utama cerita ini tetaplah Sigma. Ketidakpedulian umat manusia terhadap dirinya menyebabkan kebencian yang teramat besar. Jadi mau di timeline cerita manapun, Sigma akan tetap menghancurkan Han Taesul beserta masyarakat Korea, layaknya bongkahan batu yang dilemparkan untuk menghancurkan desa di bawahnya. Lalu Gang So-hye diibaratkan sebagai gunung yang didaki sang Sisyphus. Seberat apapun batu yang ia pikul, Sisyphus akan tetap naik dan turun di gunung tersebut. Layaknya Han Taesul yang akan tetap mencintai So-hye meskipun rintangan yang terus ia hadapi di kehidupan selanjutnya. Seperti yang Han Taesul katakan di episode 16, mari kita bertemu lagi. Han Taesul tidak peduli dengan kehancuran umat manusia selama dia bisa melindungi dan bertemu dengan seseorang yang ia cintai. Ending ini terbilang keren ya, karena para penonton dapat menafsirkannya menurut pandangan mereka masing-masing. Sehingga para penonton punya ending favoritnya untuk akhir cerita dari Taesul dan So-hye. Dan tim produksi benar-benar berhasil menciptakan ending ideal tersebut. 어떤 일이 있어도 버티고 이겨내. 할 수 있어. 내가 사랑하는 사람을 지켜줘. 꼭. Sisyphus The Mist adalah drakor yang punya paket komplit di dalamnya. Action keren, sci-fi tentang perjalanan waktu yang bikin kepikiran, misteri dengan plot twist yang terus menghajar, cerita yang deep, dan romance khas drakor yang gak akan ketinggalan, melengkapi kepingan seri ini. Ending yang multitafsir membuat kita bebas untuk menentukan akhir yang pas untuk Taesul dan So-hye. Penilaian Kang Gabut untuk Sisyphus The Mist adalah 9/10.
Yos, itu tadi review Kang Gabut untuk Sisyphus The Myth. Nextnya kita bikin apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gabut Slow, biar Kang Gabut makin semangat upload videonya. Sampai jumpa. Kajima. 가지 마.